Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Saras Hairani dan kedua rekan saya Alia Rahmatina Salsabila, Aprilia Eka Putri. Kami perwakilan dari Universitas Lampung akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Komitmen Konsumsi Timun Cucumis sativus L untuk mencegah diabetes mellitus tipe 2 sebagai salah satu cara alami dan terjangkau. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang mengakibatkan adanya kondisi hiperglikemik dalam darah. Pada diabetes mellitus tipe 2, terjadi penurunan jumlah insulin akibat menurunnya fungsi pankreas sebagai penghasil insulin. Menurut laporan WHO, bahwa prevalensi diabetes di seluruh dunia mencapai 2,8% pada tahun 2000, dengan total penderita mencapai 171 juta jiwa dan akan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga diperkirakan akan menjadi 4,4% pada tahun 2030 dengan total penderita 366 juta jiwa. Menurut Wahyuni 2011, hiperglikemia jangka panjang berhubungan dengan resiko trombosis, aterosklerosis, dan penyakit kardiovaskuler lainnya. 70-80% penderita diabetes mellitus meninggal karena penyakit vaskuler. Oleh sebab itu diperlukannya suatu upaya untuk meminimalisir tingginya kadar gula dalam darah. Salah satunya adalah dengan digunakannya bahan alami yang bersifat hipoglikemik. Saidu et al. 2014 menyatakan bahwa salah satu jenis tumbuhan yang dapat digunakan untuk kondisi hiperglikemik yaitu mentimun atau Cucumis sativus L karena memiliki sifat hipoglikemik. Sempe 2016 menyatakan bahwa menurunnya produksi insulin juga dapat diakibatkan karena adanya paparan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel pankreas. Cara untuk memutus rantai radikal bebas adalah dengan menggunakan antioksidan. Menurut Santoso dan kawan-kawan tahun 2015, mentimun merupakan salah satu sumber antioksidan alami karena adanya kandungan vitamin C dan flavonoid. Adapun alat-alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah mesin penggiling, batang pengaduk, pisau, rotary evaporator, lemari es, glukometer, freeze dryer, botol, mangkok, timbangan, suntikan, aplikasi ANOVA, dan grepet prism. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah timun, labu putih, labu punggungan, air, etanol 95%, kertas saring Lotman, Difusong Evans, metformin, dan aloksan. Metode diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Sarmin dan kawan-kawan tahun 2013, yaitu pengujian efek antidiabetik dan hipolipidemik dari 3 ekstrak buah keluarga Cucurbitaceae dengan objek berupa tikus diabetes yang diinduksi secara kimia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu sampel buah-buahan segar seperti mentimun, labu putih, dan labu punggungan dipotong kecil-kecil lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Kemudian dihaluskan dengan mesin penggiling jadi bubuk kasar. Serbuk kasar dari ketiga sampel buah yang digunakan kemudian direndam dalam etanol 95% selama 7 hari dan disimpan pada suhu kamar dengan sesekali dilakukan pengadukan dan diperoleh ekstrak dari ketiga sampel. Berikutnya, hasil ekstraksi disaring dengan kertas saring Lotman dan diuapkan dengan rotary evaporator dan diperoleh 3 ekstrak kental dari ketiga sampel. Kemudian, ekstrak yang sudah diuapkan lalu dikeringkan di bawah sinar matahari dan juga dikeringkan dengan pengeringan beku menggunakan freeze dryer dan disimpan dalam lemari es. Lalu, objek berupa tikus betina Long Evans dengan berat sekitar 110-120 gram diaklimatisasi dengan kondisi air dan makanan yang cukup, ventilasi baik, dan dengan suhu 25 derajat Celcius selama 1 minggu. Setelah itu, tikus dikelompokkan menjadi 6 kelompok dengan jumlah 3 tikus dalam satu kelompok. Tikus dibiarkan puasa semalaman. Kemudian, larutan aloksan monohidrat disiapkan dengan kadar 120 mg per kilogram berat badan dalam cairan salin normal. Diberikan secara
intraperitoneal ke dalam kelompok 2-6. Kadar glukosa diukur setelah 48 jam menggunakan glukometer Clever-Check Jerman. Tikus dengan kadar glukosa darah di atas 11,1 milimolar per liter dipilih untuk penelitian. Kelompok 1 dan 2 masing-masing berperan sebagai kelompok kontrol non-diabetes dan diabetes. Kelompok 3 adalah kelompok kontrol positif metformin. Metformin diberikan dengan dosis tunggal 150 mg per kilogram berat badan secara intraperitoneal. Kelompok 4, 5, dan 6 secara berurutan yaitu menerima ekstrak mentimun, labu putih, dan labu punggungan masing-masing dengan dosis tunggal 200 mg per kilogram berat badan secara intraperitoneal. Sampel darah dianalisis untuk kadar glukosa darah pada saat 0, 4, 8, dan 12 jam setelah perlakuan. Data dinyatakan sebagai mean plus minus standard error of mean. Perbandingan statistik dilakukan oleh satu arah analisis varians dengan alpha. Hasil dianggap signifikan ketika nilai P kurang dari 0,05. Perhitungan statistik dan grafik disusun menggunakan aplikasi GraphPad Prism. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Charmin dan kawan-kawan tahun 2013, dapat diketahui bahwa ekstrak timun lebih cepat dalam menurunkan kadar gula darah dibandingkan ekstrak alami lainnya yaitu labu putih dan labu punggungan. Hal tersebut dapat dilihat pada pengamatan jam keempat, yaitu ekstrak timun dapat menurunkan kadar gula darah hingga 81,02%, sedangkan untuk labu putih 85,12% dan labu punggungan 85,73%. Sedangkan untuk hasil akhir, pada pengamatan jam ke-12, ekstrak timun dapat menurunkan kadar gula darah hingga 32,61%. Hasil tersebut lebih efektif menurunkan kadar gula darah dibandingkan dengan ekstrak alami lainnya. Meskipun demikian, hasil tersebut masih kurang efektif dibandingkan dengan hasil penurunan kadar gula darah jika diberikan metformin HCl yang merupakan obat antidiabetes. Menurut penelitian uji fitokimia yang dilakukan oleh Agatemor et al. Pada tahun 2018, diketahui bahwa timun mengandung zat bioaktif diantaranya alkaloid, saponin, flavonoid, terpenoid, tanin, steroid, resin, dan glikosida. Adapun mekanisme antidiabetik yang dilakukan oleh zat bioaktif dari timun di dalam tubuh, diantaranya, menurut Sonfelder tahun 2010, alkaloid, flavonoid, serta saponin berperan dalam meningkatkan aktivitas enzim antioksidan serta mampu meregenerasi sel-sel beta pankreas yang rusak sehingga defisiensi insulin dapat diatasi. Menurut Ho dan Bray tahun 1999, flavonoid dapat melakukan inhibisi terhadap enzim alfa-glukosidase melalui ikatan hidroksilasi dan substitusi pada cincin beta. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penundaan hidrolisis karbohidrat dan absorpsi glukosa serta menghambat metabolisme sukrosa menjadi glukosa. Dalam keadaan normal, reaksi yang terjadi yaitu enzim alfa-glukosidase pada sisi aktifnya akan berikatan dengan karbohidrat sehingga dihasilkan glukosa dari hasil pemecahan karbohidrat tersebut. Namun, ketika ada flavonoid, maka sisi aktif enzim alfa-glukosidase akan berikatan dengan flavonoid, sehingga karbohidrat tidak dapat dipecah menjadi glukosa, dan penyerapan glukosa oleh epitelium usus pun terjadi penghambatan. Hal tersebut mengakibatkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam peredaran darah. Menurut Sinje dan kawan-kawan tahun 2011, alkaloid dapat menstimulus hipotalamus dan mensekresikan growth hormone. Growth hormone kemudian akan menstimulus hati untuk menghasilkan insulin-like growth factor 1 atau IGF-1. Dan yang terakhir, yaitu menurut Nasi dan kawan-kawan tahun 2015, saponin dapat melakukan mekanisme seperti obat hipoglikemia oral golongan sulfonylurea. Adapun mekanisme kerjanya, yaitu dengan cara menghambat channel K-ATPase, sehingga aliran ion kalium untuk keluar sel menjadi terganggu. Akibatnya terjadi depolarisasi membran sel B pankreas, sehingga channel C-ATPase terbuka dan ion kalsium mengalir masuk ke sitoplasma. Keberadaan ion kalsium tersebut akan mengaktifkan enzim kalmodulin di dalam sel sehingga terjadi eksositosis insulin dari vesikel untuk diekskresikan keluar sel. Adapun kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama, timun Cucumis sativus L dapat menjadi bahan alami yang efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah. Yang kedua, timun mengandung antioksidan serta berbagai jenis metabolit sekunder, diantaranya alkaloid, glikosida, steroid, saponin, tanin, flavonoid, dan terpenoid. Yang ketiga, kandungan alkaloid, flavonoid, dan saponin dalam timun dapat saling berperan dalam mencegah hiperglikemik dengan cara meningkatkan aktivitas enzim antioksidan, meregenerasi sel-sel beta pankreas yang rusak, menghambat penyerapan glukosa, serta memiliki sifat mirip dengan insulin, sehingga defisiensi insulin dapat diatasi.
Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.